Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya, di mata kuliah Ekonometrika. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dengan topik Ekonometrika. Lebih spesifik, di sini adalah pengujian asumsi atau pengujian asumsi-asumsi di dalam regresi linear. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sifatnya teknis saja. Minggu depan akan kita bahas kembali, tapi dari sisi yang lebih praktis dalam hal ini, praktikumnya langsung. Pada dasarnya, ini adalah materi yang membahas tentang apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya regresi linear, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda bisa digunakan. Nah, selama ini kita belajar bagaimana bentuk model dari regresi linear berganda. Tapi sebenarnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya regresi itu bisa digunakan. Dalam hal ini adalah asumsi-asumsinya. Ada beberapa asumsi yang sering digunakan atau yang sering diuji dulu. Yang pertama adalah asumsi bahwa galatnya menyebar normal atau asumsi normalitas namanya. Yang kedua adalah asumsi multikolinearitas. Kemudian yang ketiga adalah asumsi heterokedastisitas. Kemudian yang keempat adalah asumsi autokorelasi atau autocorrelation. Yang terakhir adalah asumsi misspecifikasi atau misspecification. Hari ini kita hanya akan membahas 2 dari 5 asumsi yang saya sebutkan tadi. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah asumsi normalitas dan asumsi multikolinearitas. Kita lihat satu persatu, mulai dari asumsi normalitas atau asumsi kenormalan. Regresi linear, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, baru boleh digunakan dan menghasilkan model yang baik ketika data yang kita miliki menyebar secara normal, baik itu data untuk variabel independen maupun data untuk variabel dependen. Nah, pertanyaan pertama dari asumsi normalitas itu adalah kenapa data kita sampai tidak normal? Ada beberapa penyebab kenapa data yang kita miliki menjadi tidak normal. Yang pertama, bisa jadi data kita tidak normal karena memang sebaran dari baik itu peubah eksogen maupun peubah endogennya tidak normal. Contoh lainnya, misal, contoh paling sederhana, ketika kita harus mengambil data berdasarkan sebaran umur, harusnya adalah sebaran umurnya misalkan jumlah yang bayi lebih sedikit daripada jumlah yang umurnya bukan remaja misalkan, kemudian berikutnya adalah yang lebih tua lebih sedikit. Jadi maksud saya, atau misalkan pada kasus pemberian nilai di sebuah mata kuliah, ketika ada 100 peserta, kemudian 98 orang lainnya mendapat A, kemudian 2 orangnya tiba-tiba dapat E, itu kan tidak normal. Nah, dikatakan normal ketika sebarannya baik itu peubah eksogen maupun peubah endogennya bersifat normal. Misalkan yang dapat E-nya 2 orang, dapat C-nya 5 orang, kemudian jumlah dapat B-nya lebih banyak misalkan dari dapat A-nya misalkan, itu disebut dengan sebaran peubah yang normal. Yang kedua adalah pelanggaran asumsi linearitas. Penyebab yang kedua, misalkan sebuah persamaan tuh harusnya bersifat multi polinomial atau bersifat eksponen, tapi kita paksa dengan menggunakan fungsi linear atau regresi linear berganda, maka itu sudah menyalahi asumsi normalitas karena pelanggaran asumsi linearitas. Yang ketiga adalah bila terjadi pencilan atau terjadi outlier. Yang keempat adalah ukuran sampel yang terlalu kecil. Misalkan harusnya datanya yang kita gunakan minimal 100 tapi kita hanya gunakan 50 atau hanya gunakan 40, maka bisa jadi melanggar asumsi normalitas karena ukurannya yang terlalu kecil. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau ternyata asumsi normalitasnya dilanggar, apa yang terjadi? Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan disebabkan oleh pelanggaran asumsi normalitas. Yang pertama adalah bisa jadi kesimpulan yang akan kita peroleh dari model bersifat bias atau pencilan berpengaruh besar terhadap penggunaan parameter yang sifatnya bias. Yang berikutnya bisa jadi adalah
pengujiannya tidak sah. Misalkan setelah diuji ternyata kita menghasilkan adalah berpengaruh signifikan, padahal sebenarnya dia tidak berpengaruh signifikan, tapi hasilnya berbeda bisa jadi karena asumsinya tidak dipenuhi, yaitu asumsi normalitas. Yang terakhir yang mungkin bisa terjadi adalah selang kepercayaannya terlalu lebar atau bisa terlalu sempit. Nah, bagaimana cara mendeteksinya atau bagaimana cara kita mengetahui apakah data yang kita miliki itu bersifat normal atau tidak? Ini sebenarnya lebih sifat teknis saja, tapi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ada normal probability plot, histogram dari sisaan, dan sebagainya. Setidaknya ada 5 metode yang bisa digunakan. Nah, kita akan praktekkan di pertemuan selanjutnya dengan menggunakan salah satu tool, dalam hal ini SPSS. Kemudian pertanyaan terakhir dari asumsi normalisasinya adalah, kita sudah tahu bagaimana cara mengujinya dan sudah tahu apa penyebabnya. Pertanyaan terakhir adalah, bisa tidak yang normal tadi, yang tidak normal tadi kita perbaiki supaya menjadi normal? Jawabannya bisa, tergantung apa penyebabnya atau tergantung bagaimana dia menjadi tidak normal. Kalau ternyata penyebabnya adalah karena penyebab pertama atau penyebab kedua tadi, maka bisa kita menggunakan transformasi nonlinear. Tapi apabila karena pencilan misalkan atau outlier, maka kita buang outliernya supaya menjadi normal. Kalau karena penyebab yang terakhir, yaitu karena sampelnya terlalu kecil, maka bisa diperbesar supaya menjadi normal. Bagaimana cara mentransformasinya, bagaimana cara mengecek dan mendeteksinya akan kita bahas nanti di praktikum dengan menggunakan SPSS. Kemudian asumsi yang kedua yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang asumsi multikolinearitas. Asumsi multikolinearitas ini artinya adalah asumsi bahwa tidak boleh ada hubungan yang linear antar peubah eksogen atau antar peubah independennya. Nah, regresi linear berganda yang baik adalah ketika sesama variabel independen atau sesama X tidak memiliki hubungan yang linear. Jadi ketika ada hubungan linear antar sesama X, maka itulah yang disebut dengan terjadi multikolinearitas. Seperti yang saya tampilkan di layar, modelnya adalah Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3. Ketika terjadi hubungan yang linear antara X2 dengan X3, contohnya bawahnya adalah X3 sama dengan delta 1 tambah delta 2 X2, maka itu terjadi multikolinearitas. Nah, hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam penggunaan regresi linear berganda. Nah, efeknya apa? Efek dari multikolinearitas itu adalah regresi linear berganda dengan variabel independen tadi tidak bisa digunakan benar-benar independen karena galatnya akan saling berpengaruh atau errornya akan saling berpengaruh. Secara struktural matematiknya dijelaskan seperti yang terdapat di layar. Lebih jelasnya akan secara runut satu persatu rekursifnya akan saya jelaskan pada saat kita praktikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mendeteksi multikolinearitas ini? Nah, cara mendeteksi multikolinearitas ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan VIF namanya, atau koefisien VIF, yaitu untuk koefisien determinasi dari